Halo semuanya, kembali lagi di podcast Point of View Podcast, Tempatnya opini kamu. Oke, teman-teman, balik lagi bareng aku Frista Tariga di sini sebagai host. Kali ini kita mau bahas tentang isu yang lagi terkini banget nih di gereja kita tentang regenerasi organisasi gereja. Dan aku di sini nggak sendirian, aku bareng sama teman-teman aku. Karena kalau misalkan nggak kenalan kan, karena itu kita kenal maka kita sayang ya kak. Oke. Jadi kita mau kenalan dulu mungkin dari yang paling ganteng di sebelah sana, coba sendiri. Halo, perkenalkan nama aku Kevin Ketaran dari Permata GBKP Tanjung Priok. Halo, nama aku Jesslyn Gursinga dari Permata GBKP Tanjung Priok. Halo semua, saya Joyce, pendeta GBKP yang lagi nemenin mereka di sini. Tangan dulu dong. Ini kebetulan karena kita backsoundnya itu manual ya, jadi teman-teman harus tangan ya. Oke, jadi kita kan akan bahas tentang regenerasi. Selain politik yang sedang panas di pemerintahan kita, karena kemarin udah selesai juga pemilu, kita juga di gereja itu ada yang namanya tuh pemilihan untuk orang-orang yang akan menjabat di organisasi gereja, yang akan dilakukan di bulan Juni sih kalau di GBKP Tanjung Priok. Nah, jadi kita mau bahas nih sedikit tentang apa sih sebenarnya makna pelayanan dan makna regenerasi yang ada di gereja GBKP ini. Karena kan yang namanya pelayanan itu kalau misalkan dilakukan tanpa adanya regenerasi kan pasti inovasi maupun pembaruan itu kan akan tidak terlalu signifikan ya. Karena kan ketika ada orang baru, berarti akan ada ide baru, akan ada struktur yang baru, dan akan ada sistem baru yang mungkin akan terbentuk, dan itu akan membuat GBKP itu jauh lebih baik gitu, akan ada progresnya. Nah, aku mungkin mau mulai nanya dari permata kita nih. Jadi ini Kevin tuh salah satu permata pertama, mungkin di Priok sih ya, aku nggak tahu kalau di GBKP lain yang tahun ini tuh menjadi calon tertua di gereja kita. Yeay. Nah, mungkin aku mau nanya dulu sih ke Kevin, apa sih yang kira-kira tuh menjadi motivasi atau apa sih yang menjadi panggilan buat Kevin pada akhirnya memutuskan untuk oke deh, gue mau nih ikut dalam pemilihan ketua di GBKP, karena kan pasti di usia yang muda, Anda akan kerja sama senior-senior, itu kan pasti bukan sesuatu yang mudah untuk diputuskan. Mungkin Kevin bisa sharing sedikit sih. Kalau misalnya untuk kasus aku sendiri cukup unik sih, karena memang sudah di approach dan di lobby cukup lama untuk dicalonkan. Latar belakangnya sih mungkin karena di sektor aku, sektor 1 Cempaka Putih, kebetulan demografinya udah cukup senior, jadinya mayoritas udah saitun yang bisa dibilang udah nggak eligible ya untuk bisa dicalonkan. Jadi itulah salah satu latar belakangnya kenapa akhirnya perlu tenaga-tenaga baru nih. Salah satunya aku dari Permata, dan juga ada beberapa calon-calon lain yang memang bukan incumbent yang harus dicalonkan karena faktor itu sih. Dan ada juga yang akan emeritus, itu beberapa faktor yang membuat memang dibutuhkannya calon baru, dan dalam proses itu tentunya banyak dengan doa dan sharing-sharing juga dengan keluarga dan mentor untuk bagaimana masuk ke tahap ini. Dan sebenarnya kalau dibilang siap, tentu nggak akan 100% ya, tapi pasti terus dengan minta pertolongan Tuhan, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik aja. Tapi Kevin sendiri nih udah punya gambaran nggak sih nanti kalau misalkan terpilih dan jadi ketua, udah ada gambaran belum sih nanti bakal ngapain ya, bakal gimana ya untuk bisa beradaptasi dan bisa bekerja sama dengan pertua-pertua lain, karena kan satu-satu permata nih, pertua yang lain kan tetap adalah jemaat-jemaat yang senior. Itu udah ada gambaran belum sih, Vin? Tentunya kalau terlalu dipikirin dan overthinking, jadinya nggak maju-maju ya, nggak mau nyoba. Nggak. Jadi kalau menurut aku sih
tabrak dulu aja sih. Kalau urusan yang nanti kalau misalnya perbedaan pendapat, apalagi ada generation gap ya bisa dibilang ya dengan yang lebih senior, itu hal yang wajar. Dan ya itu menurutku misalnya nanti menjadi pelayan ya emang udah menjadi dinamika dalam melayani sih menurutku. Jadi tapi malah kalau nggak dicoba nggak tahu kan. Pokoknya konsepnya tabrak dulu aja. Tabrak Kalau dulu misalnya aja. ada luka-luka itu urusan belakang lah ya. Iya, bisa Dibalik berobat, di belakang. bisa berobat jalan. Masih ada BPJS kok. Oke, aku mungkin mau nanya ke Jesly nih. Jesly kan mungkin Jesly bukan salah satu calon pertua ya, Jess. Tapi kan dulu Jesly pernah nih menjadi pengurus nih di GBKP. Karena sebenarnya Jesly sebagai pengurus juga salah satu bentuk regenerasi ya. Karena kan kalau misalnya pengurus yang itu lagi yang jadi pengurus kayaknya bosan banget juga orang ngeliatnya. Nah, Jesly sendiri kenapa sih kemarin tuh pingin jadi pengurus, dan kan sekarang Jesly udah jadi pengurus lagi. Kira-kira apa sih yang menjadi tolak ukur Jesly untuk jadi pengurus, dan akhirnya setelah selesai masa kepengurusannya memilih untuk oke, nggak lanjut lagi? Wah, Iya. Dulu aku pengen jadi pengurus ya pastinya pengen melayani, karena waktu pas di Ngawankan itu kan aku bukan yang aktif gitu kan sebagai permata, dan itu kan lagi zamannya Covid juga kan. Terus pas aku juga kan sebetulnya bukan yang apa sih dilantik gitu kan, aku kan sisipan ya namanya. Oke. Sisipan. Pastinya aku di lobby sih sebetulnya, kayak diiming-imingin kayak ayo dong Jen ya kan. Terus ya jadi mikir kayaknya boleh nih melayani, kan aku juga bukan orang yang aktif kan. Tapi Jesly pas jadi sisipan nggak ngerasa jadi back burner kan? Ih sedih banget. Enggak sih, ya, awalnya iya sih, enggak setelah iya apa enggak nih? Kok jadi tunggu. Gue bingung jawab apa, Cok. Nggak mau potong. Enggak, oke, ulang. yang pasti aku pengen melayani Tuhan kan, karena kan aku juga bukan orang yang aktif, dan aku pengen aktif juga, pengen coba gimana sih jadi kepengurusan di lingkungan gereja kita sendiri yang dari kecil kan emang udah di sini kan, berarti kan sama kayak melayani bareng sama saudara-saudara kita sendiri gitu. Terus kenapa udah enggak, kayak ada fase udah gitu loh. Duh, apa tuh? Kayak harus dijelaskan lebih nggak sih itu? Bisa dibongkar. Udah apa nih? Udah apa nih Jess? Udah muak? Waduh, Bukan Apa gitu. udah lelah? Aku kan di bidang konsolidasi juga kan. Terus di bidang konsolidasi tuh kayak diajarin tuh kita harus bisa berbaur sama semua orang, bisa sapa semua orang. Jadi kasarnya tuh bisa fake gitu loh, harus bisa fake gitu kan. jadi kami yang sapa-sapa orang ini fake ya? Bukan gitu. Maksud aku kan, Oh, enggak ya? soalnya aku tuh bukan tipe orang yang sebetulnya bisa sapa ke orang-orang yang baru gitu loh. Oh, bukan orang yang suka basa-basi. Enggak gitu. Gimana? Bukan gitu, jadi kayak misalkan orang-orang baru, kalau aku kan dulu diajarinnya sama Bang Tegang kan, kalau ada orang baru kayak wajah-wajah baru di gereja, diajak kenalan kayak halo Bang, dari gereja dari mana, maksudnya kayak kok bisa gereja di sini Abang dari mana, ngerantau Friendly kah? ya? Iya harus kayak gitu. Dan ke orang yang baru, dan aku tuh sebetulnya bukan tipe yang kayak gitu, aku kayak cuek aja sebetulnya, kecuali aku udah kenal sama orang itu baru aku bisa berbaur. Terus jadi kayak, nah terus aku jor-joran banget gitu kan selama pelayanan, asik kayak full gitu loh, full import gitu. Enggak, tapi kayak ngasih semua gitu, kayak oh ya tiap minggu berarti gue harus nyapa semua orang, harus kayak bercanda ke semua orang, kelar PA harus ngobrol bla bla bla. Terus kayak ada fase capeknya gitu loh. Meskipun aku masih muda, tapi kayaknya istirahat dulu deh gitu. Kayak aku yang lelah dengarnya ya, capek banget Iya, kayaknya kayak Jesslyn dulu. sosial energinya tuh kayak Duh, anak kekinian. gitu. Tapi kan aku juga mau ngasih kesempatan orang-orang yang mau melayani kan, jadi bisa juga jadi pengurus gitu loh. Jadi yang nggak yang kayak Jason lagi gitu. Orang juga bosan kan, orang-orang juga kan pasti punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Tapi kan dengan kayak gitu kan ada skill baru kan, Jess? Nah iya, aku juga belajar banget. Kan diajarin juga kan di sana kayak
nyusun program, buat data konsolidasi itu data apa? Database. Begitu. Terbukti konsolidasi. Terbukti. Terus kayak kakak-kakak dan abang-abangnya juga kan mau ngajarin itu kan. Jadi buat teman-teman yang menjadi pengurus tuh jangan takut, guys. Mau sih Jess ngajarinnya, tapi kalau kayak kamu yang diajarin kita agak lelah juga sebenarnya. Nah, aku nanya, kalau menurut pendeta sendiri nih ya, regenerasi yang melibatkan permata di masa kini itu sebenarnya salah satu bentuk kepedulian permata nggak sih? Karena kan banyak banget juga orang yang kadang-kadang tuh suka punya stereotip bahwa permata nih cuek deh kayaknya sama gerejanya sendiri. Permata nih kayak punya dunianya sendiri, dan bahkan banyak banget permata yang di zaman modern itu tuh udah mulai keluar nih dari GBKP. Jadi makanya untuk regenerasi sendiri dari permata sendiri tuh agak sulit kan. Nah kalau menurut pendeta sendiri ini dari adanya Kevin, adanya Jesslyn sebagai orang yang memang mau berpartisipasi dan mengeluarkan waktu dan energinya untuk gereja tuh, itu salah satu bentuk regenerasi yang diharapkan nggak sih pendeta dalam segi pelayanan sendiri? Kalau aku sih justru sangat merespons positif ya, seperti Kevin ataupun Jesslyn dengan cara pandang yang begitu terkait dengan pelayanan gereja kita gitu. Karena ketika anak muda maju di tengah-tengah gereja itu menandakan gereja tuh semakin terbuka dan makin relevan dengan konteks kini yang tentunya terus berkembang, ditambah lagi pengalaman-pengalaman yang sekarang ini ya anak muda lebih into dengan perkembangan-perkembangan yang ada gitu. Jadi kalau bagiku sendiri, apalagi aku juga termasuk pendeta muda, walaupun mungkin dibandingkan dengan mereka older, tua banget bahkan gitu. Tapi setidaknya itu memberi peluang bagi kita untuk melihat gereja kini punya peluang untuk berkembang di masa nanti gitu. Karena ada orang-orang baru yang terlibat dan melihat konteks gereja dan relevansi gereja di masa kini gitu. Jadi ya kayak Kevin, walaupun Jesslyn lagi off sementara sebagai pengurus saat ini, ya setidaknya dia memberi diri untuk gereja dalam pelayanan ini supaya kelak nanti bisa lebih punya apa ya, kita tetap punya subjek-subjek di tengah-tengah gereja ini gitu, tetap ada orang-orangnya gitu. Walaupun betul sih kata Kevin, sering sekali yang muncul itu pemilihan misalnya pertua dan diaken itu kayak harus di lobby ataupun didekati dulu gitu, mau dong ditambah kayak gini nih demografi jemaatnya, maaf nih, saitun semua gitu. Itu memang pertanda semakin penting gereja itu terbuka untuk orang-orang muda gitu. Mereka, orang tua kita adalah orang-orang yang sudah merintis dan kita yang meneruskan gitu. Jadi ya sangat relevan proses yang kita lakukan saat ini, dan bersyukur banget ya Kevin atau mungkin teman-teman yang lain di GBKP yang lain yang terpanggil ataupun terpilih untuk menjadi calon pertua. Ya kalaupun nanti namanya muncul di pemilihan di bulan Juni, katakanlah ya dengan segenap hatiku. Karena itu akan menolong gereja kita untuk terus berkembang kemudian ke depan gitu. Jadi kayaknya relevan deh dengan hal-hal itu gitu. Oke. Nah, aku juga mau nanya nih sama Kevin sebagai orang yang ada dalam sistem pemilihan. Udah kelihatan belum sih, Vin? Kira-kira biasanya itu kalau regenerasi kan bohong banget ya, namanya kita regenerasi, pertukaran, pembaharuan untuk segala sesuatu yang baru tuh nggak ada isu, nggak ada konflik, pasti ada. Ini nggak ngomongin soal pemilihan aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun ketika ada perubahan yang harus kita lakukan, pasti kan ada gejolak nih dalam diri kita, dalam lingkungan kita. Karena yang namanya perubahan itu butuh adaptasi. Nah kalau misalkan untuk regenerasi sendiri ini, secara general ya, mungkin kita nggak bahas terkait dengan pemilihan yang spesifik, itu biasanya menurut Kevin sendiri nih, isu-isu atau konflik-konflik apa sih biasanya yang akan menyeruak gitu, yang akan muncul ke permukaan? Itu kalau menurutku sih lumrah ya, kalau misalnya dalam sebuah perubahan akan ada hal-hal yang membuat orang-orang gak nyaman, terutama yang udah ada di comfort zone-nya, yang ya harus misalnya menjalankan sesuatu ibadah atau pelayanan ya harus kayak gini caranya. Kalau misalnya datang cara baru atau inovasi baru, mungkin bisa jadi agak terusik ya, atau merasa
Lu siapa sih anak kemarin sore langsung ngajarin gua. Betul, betul, betul. Itu maksudnya pasti hal-hal yang lumrah yang akan terjadi dalam munculnya ada irisan generasi baru dan generasi sebelumnya. Jadi menurutku tinggal bagaimana cara kita mungkin yang lebih junior atau yang lebih bisa deliver dan ngasih tahu secara pelan-pelan dan logis supaya mereka tuh bisa lebih paham tanpa ada sakit hati lah ya. Jadi gimana cara deliverynya sih menurut aku. Karena mau nggak mau pasti perubahan menimbulkan hal ketidaknyamanan sih. Betul, betul. Tapi sepertinya gereja kita sadar deh kebutuhan yang Kevin sebutkan. Karena secara aturan gereja sendiri di tata gereja kita kan diberi peluang untuk anak muda naik sebagai misalnya pertua diaken. Artinya secara aturan tata gereja, gereja kita itu memberi peluang supaya ada regenerasi. Ya, dalam bentuk apapun ya, termasuk dalam pemilihan pertua diaken ini, sehingga orang-orang muda di atas 25 tahun ke atas itu bisa dipilih gitu. Artinya secara sadar kok gereja kita ini membutuhkan regenerasi. Hanya yang sering sekali muncul adalah ketidaknyamanan ketika yang baru itu datang gitu. Langsung teringat tadi pas Kevin ngomong kayak gitu, aku juga dulu waktu pertama sekali masuk jadi pendeta sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu gitu, pas ngasih ide baru ketemunya sama para senior yang sudah terlatih, terbiasa dan terbentuk dalam tata ibadah, terus cara berelasi dan lain sebagainya. Terus mereka bilang, ini nggak biasa, ini nggak, bahasa karonya ya, nggak semal kayak gini kita lakukan di gereja kita gitu. Nggak semal itu berarti ini mestinya nggak dilakukan gitu. Jadi ya wajar aja sih terusik ya dengan hal-hal yang baru gitu sih. Itu berarti kayak contohnya kan kayak dulu tuh kita tuh ibadah tuh nggak pakai band ya kan, kadang dulu terus agak kurang lumrah kita pakai band, tapi kan sekarang karena memang kita punya jemaat muda dan memang dengan adanya band tuh ya puji-pujian itu juga orang lebih semangat. Dan kayak kalau dulu kan kita mungkin full karo, tapi sekarang tuh kadang-kadang kita ngundang pendeta yang dari luar untuk yang pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang balik lagi generasi muda kita ini tuh untuk bahasa karo kan juga kita nggak memahami sepenuhnya ya. Wah, minta maaf nih tadi ngeluarin bahasa karo satu nggak semal lah semal. Itu salah satu bentuk ini sih kompromi dari gereja, bahwa ya benar sih kalau misalkan kayak kadang-kadang nih kalau kayak aku datang pas lagi bahasa karo, dari awal sampai akhir aku nggak tahu apa yang diomongin. Tapi ketika pakai bahasa Indonesia, aku dapat nih meaning dari apa yang dikhotbahin. Jadi bukannya berarti kita sebagai anak muda tuh nggak mau belajar, mau, cuman kan senamanya belajar tuh kan butuh proses. Jadi ya tadi aku bilang itu salah satu bentuk kompromi gereja yang mungkin tadi udah Joyce bilang, yang udah terbentuk, tertata seperti itu, tapi mereka mau nih berkompromi dengan perubahan yang bisa menarik lagi nih jemaat-jemaat muda tuh untuk balik ke GBKP lagi gitu. Karena itu balik lagi untuk regenerasi, untuk membuat gimana jemaat muda tuh kembali nyaman, kembali ngerasa oh kita belong nih di sini, ini tempat kita gitu. Itu kan yang tricky ya untuk dilakukan kan. Ya walaupun agak sulit ya sekarang untuk ngasih tahu generasi muda, kamu anggota gereja di mana, kayak risih banget sih sebenarnya ditanya kayak gitu, karena ya coba di sana, coba di sini, nyaman di sana, nyaman di sini, terus kalau tiba-tiba dibilang kamu belong to gereja mana tuh kayak, hah? Gue GBKP apa enggak sih ya gitu. Masa karo juga gue nggak tahu, ke GBKP juga sesekali misalnya kayak gitu ya. Artinya memang soal regenerasi ini isu yang penting sih di tengah-tengah gereja, bukan hanya di GBKP, dimanapun itu penting sekali gitu. Termasuk GBKP sih gitu. Iya. Aku boleh nambahin dikit gak? Boleh dong. Jadi sebenarnya menurutku GBKP cukup aware sih dengan hal-hal seperti Betul. ini. Contohnya aku sekarang sama Modraman lagi mau bikin inisiatif dengan Pak Ananta Purba. Kita mau bikin FGD dengan pemuda-pemuda di Jabodetabek untuk dapat GBKP as a Modraman tuh mau dapat insight bagaimana sih GBKP ke depannya supaya bisa lebih relevan lagi sama anak-anak muda. Kan kita tahu ya, contohnya ini mungkin menjadi sedikit out of topic
sih kayak bahasanya sering ngomong anak-anak muda mau jajan dulu nih keluar nih Jajan cilok. gereja di tempat lain atau ngomongnya jajan rohani ya. Dan kadang-kadang malah banyak yang nyangkut dan lebih betah karena mungkin di sana lebih difasilitasi, lebih di-appreciate, lebih bisa dapat circle atau yang tempat untuk bertumbuh di tempat lain. Nah, di situ mungkin Mondraman udah mulai aware dan pengen berbenah, dan tapi mereka nggak tahu caranya karena mereka nggak tahu sebenarnya yang anak-anak muda ini mau tuh apa sih. Nah, makanya di FGD itu di bulan depan kita mau bikin di Jakarta di bulan Juni rencananya. Mereka pengen dengar apa sih isi hati dan keluh kesah dari anak-anak muda khususnya di Jabodetabek ini supaya bisa difasilitasi dan menjadi roadmap GBKP Ke depan depan. ya. Keren juga nih. Anak muda udah dilibatin. Ya kita anggaplah Kevin representasi anak muda ya. Cocok lah dengan ini ya, konsep pemilihannya ya. Tapi kalau Kan nggak udah ada anak ininya. muda tuh jadi kayak gitu-gitu aja sih. Hah? Gimana tuh? Gimana nggak- yang gitu-gitu aja. Maksudnya jadi kayak gitu-gitu aja, kayak tadi misalkan contohnya band, kalau bukan karena ininya anak muda kan jadi kayak apa sih ende terus, itu lagu ende itu loh. Ende-ende. Oh, ende. Kitab enden. Kita enden. 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 Tuh kayak gitu-gitu terus kayak Betul, Permata betul. nyanyinya juga nggak yang kayak busuk gitu. Kan Iya kalau sih. ya kan kalau misalkan yang kalau nggak ada generasi muda. Kayaknya iya, mungkin yang dibilang Jesslyn itu satu hal yang penting dan baik untuk dilihat dari segi perasaan sih ya. Aku membayangkannya kayak gini, aku tidak mau mematahkan bahwa orang tua kita yang sekarang pernah muda. Mereka juga pernah muda. Di zamannya mereka pasti menjadi orang-orang muda yang juga mengkritisi gereja dan membangun gereja versi muda mereka dulu. Jadi ya oleh karena perjuangan mereka itu ada GBKP sampai sekarang gitu. Lalu yang kita lakukan sekarang adalah seperti merancang atau membenah GBKP yang kita bayangkan ke depan, sekarang sampai ke depan sebagai orang muda kita mau bikin apa. Nah, kebetulan konteksnya kita ini kan perkembangan gereja cukup marak ya, musik gereja juga menarik, variasinya banyak sekali gitu. Di zaman orang tua kita dulu mereka cuma kenal kitab enden itu gitu, dan itu ngena bagi mereka. Ini agak sedikit curcol ya teman-teman, beberapa hari yang lalu tuh kan ada pekan doa ya, kita lagi pekan doa kayak gini, terus ada satu orang tua itu lagunya tuh lagu jadul banget, kitab enden yang kayaknya tidak terlalu familiar bagi kita, tapi pas nyanyi dia netesin air mata gitu. Nah, artinya lagu itu sesuai dengan perasaan mereka. Sedangkan kita sudah mengenal banyak jenis musik musik gereja dan lagu gerejawi yang beragam, ya itu ngena juga buat kita. Nah, kemudian sekarang adalah bagaimana caranya untuk bisa ngawinin nih dua generasi yang berbeda. Karena GBKP bukan semuanya orangnya anak muda, bukan juga semuanya orang tua gitu. Gimana nih caranya kita agak ngenyatuin dua generasi yang berbeda atau banyak generasi ini supaya ngerasa GBKP ternyata menjadi rumah bagi semua gitu. Nah, versinya Kevin ya dengan sinode sudah lebih jauh melangkahnya. Jesslyn mungkin anak muda gitu. Ya nggak sih Jess? Kitab ende-ende. Enggak, soalnya kalau misalkan khotbahnya Karo, kan kita jadi nggak ngerti gitu kan. Betul. Tapi kalau misalkan ada lagu yang enggak semuanya ende tadi, Asik. jadi kita tuh jadi masih ada gerejanya gitu, masih ngerasa oh gue gereja nih gitu loh. Oh, Ngerti gak sih mereka? iya, Jadi betul. Minimal puji-pujiannya bisa Betul, gitu kayak, ya. iya, jadi puji-pujiannya masih ada rasanya gitu loh. Nah, itu dia. Soalnya kan khotbahnya nggak ngerti ya semua. Nggak Harus sama. subtitle. Mungkin perlu diusulkan ya. Kayak berita-berita kan ada subtitlenya gitu. Mungkin ini karena
minim tahuan tentang karo sih, karena Betul. kalau misalnya kita pindahin itu kenapa kita kurang relate mungkin yang muda tuh karena itu bahasa karo dan kita kenapa kita nggak bisa dapat feel-nya karena kita nggak ngerti apa makna dari liriknya. Betul. Sebenarnya Teman-teman mungkin itu. lahir besar di sini kan ya. Nah, aku yang lahir besar di bawah kaki Gunung Sinabung, ya nggak persis banget sih ya gitu. Tapi aku berada di dua, tau nggak sih teman-teman, in between gitu. Ketemu sama teman-teman yang ada di Jabodetabek ini kayak nuntutnya Indonesia dong, Indonesia. Terus teman-teman yang datang dari daerah, mereka merantau kerja ataupun menikah muda di sini, mereka bilang pas ke GBKP, kok bukan rasa GBKP ya gitu. Jadi tuh bayangkanlah perasaan itu tuh bercampur baur di GBKP sekarang. Dan GBKP bukan hanya orang yang di sini kan, ada orang-orang dari daerah. Jadi sekarang gimana kita menjadikan karo itu juga adalah, bahasa karo itu milik teman-teman yang ada di sini, dan orang-orang yang orang tua kita merasa bahwa bahasa Indonesia juga itu ibadah bagi mereka gitu. Nah itu sih PR kita bersama. Mau nggak mau ya kita orang-orang muda ini lebih gigih gitu. Ya nggak Kev, calon pertua. Berarti ini salah satu PR Kevin lah ya Kak? Iya. Belum kerja udah dikasih kerjaan. Kan tadi kan aku udah ada gambaran belum? Mungkin ini gambarannya, Vin. Betul. Untuk mengawinkan Preparasi ya. dua generasi Betul, ini betul. biar semuanya bisa terakomodir lah keinginannya. Oke, aku mau nanya lagi nih. Jadi kan kita tuh kan dalam proses pemilihan tuh kita nggak ngomongin tentang ketika sudah dipilih dan itu udah masuk, kalau dipilih kan itu berarti udah lebih menjurus ke regenerasinya. Tapi kan sebelum duduk di situ kan ada proses pemilihan yang dimana proses pemilihan ini sendiri juga tidak lepas dari yang ada, namanya konflik. Karena kalau kadang-kadang aku tuh melihat ya pemilihan ini tuh ada orang yang benar-benar ingin melayani, tapi memang kebetulan dengan cara dia melayani dia mendapatkan titel pertua ataupun diaken tersebut. Itu bonus buat dia, tapi tujuannya bukan itu. Tapi ada juga mungkin beberapa orang yang melayani, tapi memang mereka ingin jadi titel tersebut karena mungkin mereka merasa dengan ada titel tersebut mungkin mereka jadinya lebih fokus pelayanannya. Dengan ada titel tersebut mereka merasa lebih termotivasi untuk melayani. Kan kita orang beda-beda ya. Nah, dalam proses melayani kan juga pasti ada konflik-konflik, ada isu-isunya. Dan aku tuh melihat dengan adanya digital di GBKP, hampir semua jemaat tuh udah melek nih dengan media sosial. Bahkan untuk kayak penyuluhan pemilihan ya kan, ini aku ngomong penyuluhan ya, sosialisasinya itu kita udah mulai pakai media sosial untuk mengajak jemaat, ayo dong jemaat yang mau jadi pengurus, menjadi pertua, menjadi diaken, ayo jangan lupa daftarkan diri, jangan lupa disiapkan jemaat di sektor-sektornya, dan jangan lupa mungkin untuk kita yang tidak dalam pemilihan tersebut juga jangan lupa ya untuk berpartisipasi dalam memilih penerus-penerus untuk organisasi ini. Kan itu kita udah pakai media sosial dari mulai mungkin Facebook atau Instagram GBKP sendiri atau mungkin dari pesan-pesan pribadi. Nah, itu kan kadang-kadang adalah yang namanya kita itu miss ya dalam bermedia sosial. Nah, kalau misalkan nih dari Jesslyn nih sebagai yang masih muda nih, yang mungkin paling dekat ya dengan media sosial ya. udah punya second account, di second account-nya ada close friend-nya. Ih, gue mau. Jadi teman-teman close friend-nya tuh belum tentu dekat, ada lagi nih. Waduh. Filternya. Banyak layernya ya. Banyak layernya ya. Itu mungkin yang nggak di close friend lagi itu lupa ke filter ya. Mau di unfollow tapi nggak enak kan. Betul, betul. Nah, jenisnya ini kan Jess sebagai anak muda yang mungkin sangat akrab dengan media sosial tuh. Dari kamu sendiri ya Jess, dalam penggunaan media sosial itu tuh nggak cuma dalam urusan gereja ya, tapi untuk urusan yang lain tuh gimana sih sebagai user yang bijak maupun sebagai viewers atau responsif yang bijak kamu tuh di media sosial. Karena kita nggak menutup kemungkinan juga ya, kayak misalkan contoh kita punya megang account-nya Permata atau account-nya gereja, kadang kita tuh menyalahgunakan juga dan tanda kutip kayak, aduh ini cakep deh tapi gue nggak mau follow pakai account gue. Jangan itu nggak hal yang tidak bisa diabaikan ya. Gue nggak mau nih follow pakai account pribadi gue, gengsi. Tapi gue kepo nih, oh gue pegang nih IG Permata atau IG apa, follow dulu. Aduh. Itu kalau nggak di private
di stop. Di stopnya Padahal pakai dia bukan itu. orang GBKP, itu yang paling Nah, parah. kadang nggak orang GBKP pun kita lakukan hal yang sama ketika ada pegang IG itu. Makanya kadang-kadang tuh, karena ada juga beberapa orang kayak dia nanya, Kak ini IG ini siapa yang megang sih? Kok dia follow ini aku? Aku nggak tahu. Duh, ngaku Gitu. deh, ngaku deh. Aku ya. Kalau yang itu bukan aku yang lain. Soalnya kalau aku untuk nge-stalk orang aku udah punya fake account sendiri. Kayak gitu sih. Itu kan salah satu bentuk kita sebagai orang yang megang media sosial bahkan punya gitu, tapi kita nggak bijak kan sebenarnya menggunakan itu untuk kepentingan pribadi kita. Nah kalau dari Jason sendiri nih sebagai yang masih muda, gimana sih cara yang bijak Jas untuk menggunakan media sosial ataupun merespon media sosial? Kalau gunain sosial media, kalau dari aku sendiri, kadang tuh yang bikin, misalkan kayak ada masalah nih, satu masalah. Ini kayak sendiri-sendiri aja, misalnya kita lagi ada masalah sama orang. Terus sebenarnya masalah itu tuh seharusnya nggak muncul, tapi kadang yang bikin muncul tuh karena kita yang ngeposting, misalkan nyindir. Awalnya tuh di second, tapi ternyata orang-orang second itu Cepu. Jadilah masalah. Nggak close friends sih, kita kan. Nggak ada warna hijaunya. Kadang close friend juga nggak tahu ya, kalau close friend aku harusnya sih baik ya. Aduh, yakin tuh. Terus atau kayak misalkan kita kadang kan sosial media ini kan terlalu luas banget ya, atau kayak misalkan aku ngeposting foto tempat gitu terus pakai lagu, orang-orang tuh ngartinya kayak wah kayaknya gara-gara si ini nih galau-galau. Lagian kayak lagunya gitu. Kiss It Better sih. Jadi dia jadi kayak itu juga yang bikin masalah gitu loh. Jadi kayak kita sebagai pengguna sosial media, ya kalau dari aku sendiri aku sih nggak usah terlalu kayak posting masalah gitu sih. Misalnya kayak aku postingnya kayak lifestyle aku. Lifestyle yang Wow. gimana ya? Gimana tuh? Glamour. Oh berarti jangan Sosialita. Berarti kalau di medsos tuh jangan oversharing gitu Iya, ya. jangan oversharing kayak ya kan orang kan biar orang ngeliat kita tuh bahagia aja. Padahal dia nggak tahu ya kebahagiaan kita tuh Palsu. sebenarnya kayak misalkan kita posting lagi makan tempat mahal, dia nggak tahu ya kalau kita PT-PT. Nggak tahu itu pay letter kan. Kayak gitu itu kadang tuh yang ngebuat jadi masalah tuh sebetulnya kayak kita yang terlalu ngeluapin emosi kita tuh di sosial media. Nah kalau misalkan udah kita ngeliatnya kayak gitu ya sebetulnya kalau dari aku kayak kita tuh memfilter aja sih, ngefilter kata-kata atau kayak respon kita tuh nggak harus ditanggepin kan bisa aja. Kadang kan ada orang yang kayak gitu tuh supaya dinotis nih sama orang, jadi orang tuh emosi nanti kena baru. Emang jadi nggak masalah. gitu ya tujuannya? Sebenarnya gitu ya. Sebetulnya gitu, tapi kayaknya lebih baik nggak direspon meskipun kadang kita emosi. Aku pernah kayak gitu. Duh, curhat nih. Oh berarti kalau misalnya ada orang yang mungkin postingannya itu kurang baik, kita sebagai pengguna yang bijak juga tuh mungkin nggak usah terlalu merespon mereka gitu Iya, kali ya. Karena karena itu ketika yang kayak gitu nyebar- memprovokasi mereka, oh berarti gue dapat perhatian nih, ada yang setuju nih sama gue. Oh berarti kayak memvalidasi emosi mereka gitu ya, Jess, maksud kamu ya? Iya bener kayak gitu. Atau kalau misalkan orang terdekat nih, ya kita bisa kasih tahu dia baik-baik gitu loh, kayaknya nggak perlu deh marah lo itu di up ke sosial media, karena kan gak semua orang bijak nih, gak semua orang mikir yang sama apa yang lo pikirin atau kayak gitu. Lebih kayak gitu sih, di filter aja karena kan luas banget ya, kita tuh kita ngomong yang ini bisa aja diolah lagi kata-katanya atau kayak gimana yang bikin jadi permasalahan besar. Tapi sejauh itu Jesslyn nggak kayak gitu? Enggak. Gimana? Aku mah nggak pernah nyindir-nyindir, teman-teman saya kan tahu. Iya. Kalau Kevin sendiri nih Kev, sebagai yang lebih dewasa, aku nggak tahu sih Kevin aktif di sosial media apa enggak. Cuman kalau misalnya dari Kevin sendiri, gimana? Kalau aku sih ngeliat sosial media sebagai padang bermata dua ya, kayak tergantung kita mau makainya ke arah mana. Sama aja kayak contohnya kan kayak sosial media itu sendiri di timeline kita atau FYP kita itu kan sesuai dengan algoritma yang kita suka kan. Jadi ya kalau kita mau buka-buka yang positif ya bakal nongolnya positif terus dan membuat vibe kita positif. Tapi kalau kita mau yang quotes-quotes galau terus Iya lagi. atau mau yang hal-hal yang kurang bagus ya
akan nongolnya itu terus. Dan aku percaya sih kayak misalnya apa yang kita lihat tiap hari, apa yang kita konsumsi pasti efek ke diri kita juga kayak. Jadi tergantung kita mau menggunakannya ke arah mana. Kalau dalam konteks gereja tentunya hal-hal yang udah dilakukan udah sangat bagus ya. Dengan untuk misalnya sosialisasi, mau ada event atau mau ada rangkaian acara untuk jemaat bisa partisipasi mungkin, tapi kalau masukkan ke ranah sosial media kan salah satu PR-nya adalah konsistensi ya, kayak audiens atau misalnya jemaat nggak mungkin akan ngikutin dan engage dengan account sosial media GBKP-nya kalau nggak kontennya nggak rutin, at least seminggu ada 2-3 kali posting atau story-nya aktif dan lain-lain. Paling seperti itu sih. Kayak Kevin ntar juga cocok jadi komper kali ya, untuk ngurusin media sosial Permata Priuk. Betul. Oke, kayaknya sebagai penutup nih, aku mau nanya ke Pendeta Joyce. Kita tadi kan udah ngomongin regenerasi, ngomongin tentang pelayanan, terus bagaimana caranya kita bisa mengakomodir apa yang jemaat muda maupun jemaat senior itu inginkan. Tapi menurut Pendeta Joyce sendiri, apa sih pendeta makna dari pelayanan yang sesungguhnya agar nggak ada orang yang apa ya menginginkan sesuatu tapi jadinya apa yang dia inginkan itu mengesampingkan tujuan utamanya itu adalah pelayanan gitu. Wah, kenapa berat ya? Karena berat ini lah aku tanya ke Pendeta Joyce. Sesuai dengan kapasitas. Aku padahal udah nyiapin jawaban yang media sosial. Lagi-lagi ya, kita melihat pelayanan ini apa sih gitu. Akan banyak motif orang memilih masuk dalam pelayanan. Tapi apakah memang itu berkacanya pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan? Kalau aku bilang pelayanan ini kita berkaca, ngelihat diri kita bukan berdasarkan apa yang kita ingini, orang lain ingini, bahkan kadang bukan bergantung pada program yang kita ingini, tapi kaca kita, mirrornya kita dalam pelayanan ini adalah kebenaran firman gitu. Jadi lagi-lagi akan banyak yang harus kita benahi dalam proses berpelayanan kita, bahkan kita juga terreformasi diri kita gitu. Karena kalau seandainya kita tidak berkaca, tidak menjadikan kebenaran firman itu sebagai mirrornya kita, ya kita aja juga bisa bablas loh gitu. Apalagi nih kayak Kevin nih, ceritanya ngasih tuah lah ya kan, kan masih baru gitu. Ataupun yang lama gitu, kita harus tetap bisa ngembaliin diri kita tuh di hadapan cerminnya kita tuh tadi, udah bener nggak sih yang aku lakukan, atau aku tepat nggak sih menggunakan ini, atau ini ibarat kita lagi dandan guys gitu, lagi dandan kita kan ngerasa, oh kayaknya aku pakai baju warna kuning, kayak aku kuning lagi hari ini, aku nggak tahu, aku yang paling cerah di antara kita begini, tapi kayak kalau aku pakai kuning cocok nggak ya sama aku? Standarnya kalau itu adalah aku dan pemandangan mataku. Tapi dalam pelayanan kita ini bercerminnya pada kebenaran firman. Cocok nggak? Ya kayak tadi Jesslyn bilang, ada fasenya sih aku ngerasa kayak capek. Nah lagi-lagi memang pelayanan ini akan, ya ada istilah burnout ya kan. Kalau kita tuh nge-push terus di situ aja tidak ada rehatnya, ya kita juga akan kehilangan energi. Nah, salah satunya supaya kita tetap sehat dan waras dalam proses pelayanan ini tentu dengan regenerasi. Adanya orang-orang yang silih berganti untuk melihat konteks gereja dan kebutuhan gereja masa kini. Kalau seandainya orang lama terus, kapan dia akan melihat kebutuhan yang terus berkembang gitu. Jadi sebenarnya regenerasi ini adalah salah satu cara untuk nge-refresh pelayanan untuk tetap bisa kembali pada cerminnya kita itu tadi, yaitu kebenaran firman gitu. Paulus saja tetap dia kan, dia punya anak rohani yang dia bimbing supaya pelayanan itu dilanjutkan. Ada tongkat estafet yang dia berikan gitu. Jadi pelayanan ini nggak hanya untuk segelintir orang, tapi berkesinambungan terus menerus. Dan itulah pelayanan yang kayaknya akan membuat tetap eksis gereja. Kalau gereja cuma milik satu orang dan hanya berkutat di satu orang, mungkin gereja yang seperti itu dia nggak akan mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Jadi ya regenerasi ini hal yang sangat penting, termasuk di GBKP, dan kita puji Tuhan sudah melakukan pemilihan dan terpilih orang-orang muda. Semoga di runggun-runggun yang lain juga hal itu terjadi, karena orang yang mau meregenerasi adalah, ataupun gereja yang mau meregenerasi adalah gereja yang terus
relevan dengan konteks yang sedang dihadapinya gitu. Jadi ya itu sih kira-kira kayaknya ya ke pelayanan ini. Ntar berkacanya jangan cuma kaca di rumah ya Kev. Berkacanya banyak gitu, tapi kembali ke mirror kita adalah firman-Nya Tuhan gitu. Itu sih menurutku. Berarti kita kalau pelayanan tuh fokusnya tuh tetap ke firman-Nya Tuhan lagi ya Kak? Iya, lagi-lagi gereja bukan milik pendeta, bukan milik pertua atau diaken ataupun milik pengurus yang sudah jadi mantan ataupun siapapun itu. Tapi gereja ini kan miliknya Tuhan yang diberi ruang bagi kita untuk berpartisipasi di gereja milik Tuhan ini. Jadi bukan milik siapa-siapa, milik Tuhan. Kita pengerja-pengerja yang diizinkan untuk bergandengan tangan untuk melakukan kebaikan dalam proses pelayanan kita. Berarti pelayanan itu kita harus saling bersinergi lah ya Kak? Iya, kayak Kevin bilang tadi. Karena kalau misalkan ada regenerasi tapi isi orang yang beregenerasi itu tidak bersinergi juga sulit untuk berkembang tadi ya kan? Betul. Berarti kalau pelayanan karena jabatan juga. Wah, kita mau nutup nih. Kenapa agak berat? Satu sisi kita harus akui bahwa pertua, diaken, emeritus ataupun mungkin pendeta itu adalah jabatan gerejawi yang dilekatkan pada orang-orang terpilih melalui jemaat. Hanya kita harus sadar bahwa keterpilihan kita ini adalah sekaligus juga bagian kepercayaannya Tuhan. Itu kan ditangguhkan, bukan manusia yang menangguhkan kan, tapi Allah yang bekerja di dalam diri kita gitu. Jadi ya jangan melihat jabatan itu sebagai privilege atau hak istimewa yang membuat sewenang-wenang di tengah-tengah gereja, tapi justru itu meminta kita lebih bertanggung jawab. Ini kayak Kevin nanti nggak akan bilang, gue udah pertua nih, lu harus begini semua, permata dan lain sebagainya. Enggak juga gitu. Tapi Kevin punya tanggung jawab yang lebih ketika dia punya jabatan gerejawi gitu. Dan ya moga-moga jabatan yang diamanatkan bagi kita ini dipakai untuk semakin mereformasi diri ya, gitu, semakin merendahkan diri hati. Dan mereformasi gereja juga. Ya. Jadi jadilah pelayan yang berintegritas kali ya Kak. Betul. Jadi jangan apa yang diomongin tapi itu beda sama apa yang dilakuin, karena kadang-kadang kan orang kayak di Jesslyn bilang, karena ada orang-orang juga yang pas masa pemilihan tuh wah manis banget. Kita kemana nih? Kita kemana nih? Iya, maksud aku berintegritas gitu maksudnya. enggak, maksudnya bukan PHP, maksudnya berintegritas. Jadi jangan cuman pas lagi masa pemilihan itu gembor-gembor, tapi nanti pas boleh udah nyala lampu merah? enggak maksud aku, tapi nanti pas lagi pas sudah jadi dari duduk di situ ternyata tidak sesuai. Maksudnya itulah jadilah orang yang berintegritas. Karena kalau kita melayani dengan firman Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita melayani dengan integritas, dengan hati kita, hati dan apa yang kita lakukan tuh semua tuh seturut dengan firman Tuhan. Itu loh maksudnya. Jangan negatif thinking dulu, belum selesai. Terakhir sih mungkin aku mau nambahin ya, kayak kalau menurut aku sih kalau nama pelayan namanya melayani harusnya nempatin diri di bawah sih. Betul. Ya, jangan dengan misalnya title pertua atau pengurus, ketua, malah ngerasa gua nih punya punya kuasa, malah harusnya ngerasa paling bawah sih. Karena ini balik lagi kan konsepnya melayani. Ada sebuah ilustrasi penutup. Kayaknya makin lama makin seru nih ya. Penutup dariku, mungkin nanti ditambah oleh Jesslyn. Aku punya satu, bagiku adalah aku walaupun sebagai pendeta, aku akan tetap memiliki mentor-mentor tertentu dari segi karakter. Lalu ada seorang pertua yang saat itu masih pertua, sekarang beliau sudah emeritus. Kala itu pemindahan beliau ketua runggun, lalu pemilihan berikutnya aku jadi ketua runggun, terpilih menjadi ketua runggun. Tau gak sih pesan satu yang dia katakan, dan aku berupaya untuk melakukan itu, dia bilang, pendeta, kita itu seperti keset kaki. Ya walaupun itu cocok atau tidak pada banyak orang, tapi bagiku tuh kayak, oh iya ya gitu. Keset kaki, tau gak keset kaki? Itu tempat yang orang untuk ngebuang yang kotor-kotor di kakinya, dan kita tuh nggak pernah bisa komplain atas apa orang yang kasih gitu. Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai keset kaki itu tadi, ya pasti orang yang lewat melalui kita ataupun orang yang datang kepada kita memiliki
dampak. Mungkin lebih bersih, mungkin dia lebih bijak, mungkin dia lebih tahu apa panggilan hidupnya, mungkin dia lebih tertata dan lain sebagainya. Posisikan diri sebagai keset kaki katanya. Keset kan nggak pernah di atas kan, selalu di bawah. Jadi memang pelayanan ini, kenapa tadi aku bilang pelayanan ini adalah wadah bagi kita untuk mentransformasi diri, karena kita pun harus berubah, bukan makin tinggi gitu, tapi makin merendahkan hati. Ayo, Jess, minta maaf nih. Jadi bukan yang lo punya jabatan, lo punya kuasa kan? Wow. Minta maaf, Jess. Kalau kata TikTok gimana Jess? Ilmu padi ya bangku. Wow, menyala. Menjala. Iya, betul. Oke. Kayak jelek gitu sih, Jess. Pertanyaan Jason kenapa sih Jess harus di akhir-akhir kayak gitu, gimmicknya tolong lah. Harus dari di tengah-tengah dong, kurang apa tadi kodenya. Oke, mungkin itu aja yang sharing kita pada hari ini, dan aku berdoa juga semoga nanti ke depannya gereja kita bisa terus bergenerasi, terus juga setiap pelayan-pelayan yang memang nanti terpilih di pemilihan di bulan Juni ini juga dapat melayani dengan baik, dapat bersinergi satu dengan yang lain, dan nanti juga jemaatnya juga bisa mendapatkan dampak yang spesifik gitu, gak cuma secara rohani tapi mungkin juga secara jasmani. Kan program-program kita kan gak cuma yang rohani aja, kita juga punya program-program yang secara jasmani juga seperti olahraga dan lain sebagainya. Dan semoga semua pemilihan juga berjalan dengan baik dan lancar. Dan aku, Kak Joyce, Jesslyn, dan Kevin pamit undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus podcast di channel YouTube Tanjung Priuk, dan di Instagram juga jangan lupa di follow. Bye.